Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi bersama Omar pastinya. Oke, hari ini kita punya tema yang sangat-sangat menarik, Omar ya. Oh ya? Temanya hari ini Islam Ridho Allah. Islam ridho Allah. Ya, ini Iya. part 1 dulu ya, Omar Oh, iya. ya. Ya teman-teman, nanti saksikan karena kita banyak lagi nanti di season selanjutnya. Oke, hari ini kita temanya adalah Islam ridho Allah. Kenapa Islam itu harus ya? Maksudnya arti dari Islam itu sendiri apa sih, Om? Oke. Ayuhal mu'minun wal mu'minat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bersama Omar kurang lebih durasi 12 menit, 15 menit akan menguraikan tentang Islam ridho Allah. Tadi nanya, apa sih Islam? Iya, apa sih, Om? Islam itu berasal dari bahasa Arab. Fi'il madinya salama, mudorenya yusalimu, amarnya Islam artinya bermakna, bisa bermakna selamat, bisa bermakna damai, bisa bermakna sejahtera. Bahkan ada yang memaknai Islam itu berserah diri. Ternyata di negeri kita Islam dijadikan nama sebuah agama, tatanan kehidupan agar pemeluknya selamat, sejahtera dunia dan akhirat. Karena hampir semua umat manusia berkeinginan selamat, seperti dalam doanya Al-Baqarah 201. Boleh teman-teman yang Ya. punya, mungkin teman-teman di rumah mungkin ada yang lagi Quran juga Iya. ya, sama-sama atau punya aplikasi Quran ini. Buka Quran Langsung. surah berapa, Omar? Surat Al-Baqarah, Quran surat kedua ayat 201. Iya. Nah, pasti para pemirsa pasti tahu nih. Ya. Oke. So, Aku baca artinya, Omar ya, izin ya. boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dan di antara mereka ada orang yang berdoa, ya Tuhan kami, berikan kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, Iya. dan peliharalah kami dari siksa neraka. Pernah dengar doa Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sering dibaca, Omar. Coba Mbak Titi baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah Wa qina. azabannar. Ternyata ada di surat Al-Baqarah ayat 200. 201. Dan di antara mereka ada yang berdoa, ya Allah, berilah keselamatan, kebahagiaan di dunia Dan ya, dan akhirat, dan jauhkanlah dari siksa neraka. Jadi ternyata agama Islam itu adalah tatanan kehidupan umat manusia. Umat manusia loh, berarti seluruh orang. tidak hanya orang-orang yang berKTP Islam. Berarti semuanya. Pasti dok, ironis nggak? Mbak Titi KTP-nya Islam, tetapi tidak mau selamat di dunia dan akhirat. Ironis banget. Ironis. Agama lain pun berharap nggak agar mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat? Pasti semua agama ya, Omar ya. Semua. Pasti mereka mungkin agamanya Berbeda. bukan Islam, tapi perilakunya Islami. Ya, masa sih KTP-nya Islam, perilakunya tidak Islami? Contoh perilaku yang Islami, karena tatanan kehidupan manusia yang mengarahkan pemeluknya selamat dunia dan akhirat, itu pasti diridhoi oleh Allah. Surat ketiga ayat 19. Boleh teman-teman, Quran surat ketiga Ali Imran ayat 19. Mbak Titi pelan-pelan baca artinya bisa ya? Bisa. Arabnya maksud saya. Kalau Arab, kita arti dulu aja deh, Omar. Oke, ya. Ya. Coba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah
hanyalah Islam. Tahan. Inna dina indallahil Islam. Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Jadi ternyata Mbak Titi, Islam adalah sebuah din. Dan dinul ya, itu diterjemahkan agama. Boleh. Karena din itu adalah juga merupakan tatanan kehidupan. Jadi dari milah Ibrahim ya, nanti kita akan bedah tuh. Bagaimana supaya Islam yang diridhoi oleh Allah? Masih ada terusannya? Masih ada. Lanjut. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab. Tahan. Tidak boleh berselisih. Ada nggak kalimat tidak berselisih? Iya. Tidak boleh berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab. Artinya orang yang pintar, orang yang paham, orang yang udah berilmu pengetahuan. Jadi kira-kira nih, kalau Mbak Titi KTP-nya Islam, tapi suka berselisih, diridhoi nggak? Enggak ya? Enggak. Agama apapun kalau suka berselisih, diridhoi nggak sama Allah? Enggak. Tidak. Ridho itu artinya sesuatu yang disukai oleh Allah. Ridho itu sesuatu yang disenangi oleh Allah. Berarti kalau berselisih sesuatu yang tidak disukai iya. oleh Allah. Sekarang gini, Mbak Titi, ya, mencintai kekasihnya nggak? Iya. Artinya ridho. Oh gitu. Masya Allah. Saling mencintai nggak? Iya. Saling meridhoi. Ya nggak? Saling meridhoi. Jadi kita juga dengan Islam, kita harus ridho. Ya, agama kita Islam. Tapi Omar misalnya gini, kita kan dalam Islam. Sebentar, yang pertama tidak boleh berselisih. Syarat supaya Islam yang diridhoi Allah. Lanjutin. Kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian. Tahan. Karena kedengkian. Jadi yang kedua, agar Islam itu diridhoi oleh Allah, hindari kedengkian. Jadi yang pertama tidak boleh apa? Perselisihan. Yang kedua, tidak boleh kedengkian. Karena kalau dengki dengan seseorang akan menimbulkan perselisihan nggak? Iya, pasti ya. Setelah menimbulkan perselisihan, bermusuhan nggak? Terus nggak bisa bendung bermusuhan. Bisa nggak jadi bentrok? Pasti. Konflik? Iya. Berantem? Pasti itu. Tembak-tembakan? Nah, kalau orang yang saling berselisih, saling dengki, tidak diridhoi oleh Allah. Ironis nggak? Agamanya Islam, KTP-nya Islam, tapi suka berselisih. Suka dengki. Suka dengki. Lanjut. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah. Terus? Maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Berarti perhitungan Allah itu cepat. Ketika marah ada nilai. Langsung ya. Ketika berbuat baik ada nilai. Nanti ada efek pada saat ketika kita akan ketemu dia. Jadi Islam yang diridhoi Allah dari ayat itu ada 3 indikator. Pertama, Islam keselamatan akan nyata jika pemeluknya tidak saling berselisih. Kedua, jika pemeluknya umat manusia tidak saling mendengki. Yang ketiga, barang siapa yang mengingkari kafir ayat-ayat Allah, berarti kita disuruh kafir, disuruh beriman dengan ayat-ayat Allah. Suruh beriman. Jadi ayat-ayat Allah harus kita imani. Harus kita percaya. Harus kita yakini. Ya. Nah, yang ketiga, mengimani ayat-ayat Allah. Jadi dari ayat itu ada 3 nih. 1, Islam yang diridhoi Allah, tidak berselisih. Tidak berselisih. Terus juga yang kedua, tidak dengki. Terus ketiga, mengimani ayat-ayat Allah. Di ayat yang lain, agar diridhoi oleh Allah, surat ke-10 ayat 100. Boleh teman-teman, surat ke-10. 10, surat Yunus ayat 100.
Nanti kapan-kapan kita bawa temen ya yang bisa Boleh. baca ayatnya ya. Wah iya, jadi ada dua ya teman-teman Tawarin. ya. Boleh teman-teman dimanapun. Kebetulan kita kantornya ada di Jakarta Selatan. Jadi mau bergabung juga bersama aku dan juga Omar, boleh banget. Langsung DM TikTok kita boleh ataupun ke DM Instagram kita, Fadar Tour and Travel. Aku izin bacain dulu ya, Omar. Oke, terjemahannya nih. Iya. Nanti kalau ada teman kita yang pandai tafsirnya, Iya. kita suruh baca dia. Boleh, pasti Ya. boleh banget itu. Karena kita dibatasi sama Pak Sutradara waktunya nih. Iya. Ya. Ini harus ini ya, Omar Iya, ya. iya. Ada temen juga kita makin Iya, surat ke-10 ayat 100. Quran surat Yunus ayat 100. Mm-mm. Dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Iya, Dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Na'udzubillah min dzalik. jadi kalau tidak menggunakan akalnya selamat nggak dia? Enggak. Enggak. Selamat. Jadi Islam yang diridhoi Allah berdasarkan di antara yang baru kita munculkan 2 ayat, surat Al-Imran 19, tidak boleh berselisih, Selisih. tidak boleh dengki, Harus mengimani ayat-ayat Allah, dan surat ke-10 ayat 100 menggunakan akal. Jadi orang yang beragama Islam, yang berKTP Islam harus menggunakan akal. Artinya berpikir dulu sebelum bertindak supaya tidak ada kebersalahan. Masya Allah, ini sangat indah banget ya Islam itu, Omar. Iya, ada 4 ya, kita ulang. Ada 4 dulu nih, ya. Pertama, Yang pertama, Islam yang diridhai Allah tidak melakukan perselisihan, perselisihan. Kedua, tidak melakukan kedengkian, kedengkian. mengimani. Ketiga, Mengimani ayat-ayat ayat-ayat Allah. Allah. Dan Keempat, keempat, menggunakan akal. Oke, Oke, alhamdulillah. terima kasih. Nanti kita lanjutkan. Part 2. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.